otodidak, tidak bayar segala sini, dapat dari kawan, dari media sosial dan segala macam. Tidak lupa Bapak Ibu, kita saling keep in touch, jangan bahasa Inggris itu di IG Ulun. Siapa tahu membutuhkan webinar Ulun. Nanti di jam 3 insya Allah saya dengan BGP Balai Guru Penggerak Maluku Utara itu melaksanakan webinar untuk pemanfaatan e-raport. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang upcoming itu ada di IG Ulun. Siapa tahu pian perlu gitu. Nah, jadi kita bisa di sana. Insya Allah kalau IG-nya ada muhabuhan pian Ulun callback. Kalau muhahin tahu ada Bapak Ibu. Jadi sertifikasi apa sih yang Ulun miliki? Kenapa sih Pak Ferry ini diundang mungkin oleh Pak Anwar atau Bu Misna juga? Ibu Misna ini berapa kali sudah tunda taruh sebulan? Masya Allah. Untung sidin sabar jangan di delete sidin sama Ulun nih. Jadi yang pertama Google Certificate Trainer, kemudian ini yang GMT yang ramai kemarin, GMT level 1, level 2, level 3, Ulun masuk ke level yang ketiga sudah. Kemudian QC Certified Super Trainer Kalimantan Selatan dan satu-satunya di Tanah Bumbu. Kemudian Google Cloud Leader dari Kominfo, narasumber berbagi praktik baik BGP Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang terakhir Duta Teknologi Kemendikbudristek dari BLPT. Yang ini pendaftarnya kemarin 13.000 sekian dari Provinsi Kalimantan Selatan, lalu terpilihlah satu di Kalimantan Selatan, yaitu alhamdulillah anginnya ke Tanah Bumbu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang di sini itu sama persis yang disampaikan oleh Pak Anwar, oleh Pak Junaidi, bahwasannya semua orang itu sekarang itu di level yang sama. Tidak ada yang lebih yang lebih tinggi dari segala macam, lebih pintar, sama semua. Dan namun yang berubah itu kemauan Bapak Ibu. Yang berbeda itu kemauan. Ulun bulik jam 2 lonceng di sekolahan. Ulun menyisakan 2 jam di sekolah sendirian dari jam 2 sampai jam 4 itu setiap hari dulu itu untuk belajar teknologi pendidikan. Ulun baru kenal pembatik itu baru 1 tahun. Tetapi karena Ulun sering merubah pola pembelajaran di kelas, pembatik ini bukan hal yang sulit bagi Ulun karena sudah terbiasa sebelumnya. Baru 1 kali, padahal teman-teman Ulun di provinsi lain itu sampai 7 kali. Tidak ada yang 1 kali. Kalsel aja kebetulan yang 1 kali coba langsung 1 kali lolos. Nah itu sebuah keberuntungan juga kayaknya dari Ulun. Bapak Ibu, inilah yang Ulun ambil kenapa belajar tuh Ulun tuh betul, nah Bapak Ibu. Jadi belajar itu ibadah yang tak pernah usang. Belajar itu perjuangan yang gak pernah sia-sia. Kemudian belajar itu investasi yang tidak pernah rugi. Ini dari Abdullah bin Abbas, orang yang sangat-sangat suka dengan ilmu pengetahuan. Ulun banyak belajar dari Pak Bahrul, rekan sejawat Ulun dulu di SMP 1 Jepang 4, masalah filsafat seperti ini. Luar biasa Ulun senangnya, banyak hal-hal yang bisa Ulun dapatkan. Pak Bahrul, mungkin Ulun perlu cerita nih Pak Bahrul. Ulun ibadah pada Pak Bahrul itu, manusia itu yang Ulun ingat dari sidin, hidup untuk beramal. Nah Ulun tuh ibadah Ulun mungkin kurang baik, cuman amal Ulun hendak ilmu yang Ulun dapatkan Ulun sebarkan. Nah itu aja yang bisa Ulun Ulun bagi. Mungkin mudah-mudahan itu bernilai ibadah ya Bapak Bapak. Nah Ibu, yang ini yang Ulun ambil, yang dari hati akan sampai ke hati. Bapak Ibu, yang Ulun lakukan itu bukan merupakan sebuah sebuah yang memberatkan Ulun. Tugas sekolah kita Bapak Ibu sekarang itu makin banyak. Tujuannya dibanyaki oleh kementerian itu supaya kita kolaborasi, karena bisa dikerjakan satu-satu. Satu orang nih mengerjakan semuanya nggak bisa. Kita harus kolaborasi Bapak Ibu. Bagaimana berkolaborasinya? Nah, akan mudah jika kita bisa mengambil atau memanfaatkan teknologi.
Kita di tengah-tengah kota nih, jaringan bagus segala macam, itu sebuah keuntungan. Akan sangat rugi Bapak Ibu jika kita tidak memanfaatkan teknologi. Bapak Ibu, ada satu guru, Ibu Depi namanya di sekolah ulun, sudah senior, sangat senior. Beliau setelah zaman Covid, Bu Depi itu malah ajari aku Google Classroom. Mungkin bagi beberapa guru di sini agak asing namanya, makhluk apa ini Google Classroom lah. Nah, kenapa Bu? Ini termasuk ngalih Jerun. Aku yakin orang mulai ini kadang mulai ngalih, malah menyamani ya Sidin. Akhirnya ketika Sidin pembelajaran dalam kelas, beliau itu tinggal memberikan step aja. Silahkan dibuka ini, pelajari ini. Jadi siswa itu mandiri dia. Jadi gurunya Ibu Devi itu tinggal berjalan, ada kesulitan kah di sini? Oh di sini Bu bertanya. Jadi beliau mengajar tidak banyak mengeluarkan suara lagi sudah. Nah itulah manfaat teknologi Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin sampai urat cuma keluaran belah, padiam, sampai urat keluaran darah tinggi kena. Nah dengan kita teknologi kita pelan-pelan, karena anak itu sudah mahir lah dengan HP, dengan gadgetnya. Kenapa sih kita harus belajar teknologi Bapak Ibu? Ini tulisan dari Bapak Pusdatin Pak Hasan Habibi. Jadi kita itu mempersiapkan future skill atau skill masa depan. Ini ditulis oleh World Bank. Bapak Ibu ada 10 tuh. Yang pertama analytical thinking and innovation, active learning and learning strategy, complex and problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality, innovativity, leadership and social influence, technology use, nah penggunaan teknologi, monitoring and control, teknologi design and programming, resilience, stress, tolerance and flexibility, dan yang terakhir reasoning, problem solving and ideation. Jadi ide-ide, problem solving, kemudian analisis itu menjadi poin penting kementerian kita di masa-masa yang akan datang. Hal ini akan dipercepat oleh teknologi. Teknologi yang pertama apa yang nyata oleh kita di depan yaitu PMM Bapak Ibu. Itu yang paling nyata untuk mempercepat pemahaman tentang kurikulum Merdeka Belajar. Bapak Ibu, saya meyakini kurikulum Merdeka Belajar itu bukan hanya kurikulum. Saya meyakini kurikulum Merdeka itu adalah semangatnya, semangat merdekanya, semangat merdeka belajarnya. Itu yang berpusat pada murid. Jadi kalau itu pulang sama aja dengan kurikulum 2013 sama aja, perasaan lu tidak sama sekali. Kita dibebaskan segala macam dengan cara apapun kita menyenangkan siswa dengan materi yang sudah dimepetkan sedemikian rupa supaya murid ya tidak terbebani oleh materi itu. Bapak Ibu, dengan adanya materi ini kita mau tidak mau kita harus mengikuti zaman. Masih relevankah kita menjual es batu nantinya pada saat semua orang sudah pakai atau punya kulkas? Jadi masih relevankah kita membuka warnet yang bukan spek gaming ya, membuka warnet tetapi orang sudah bisa mengakses lewat handphone. Nah Bapak Ibu, inilah yang menyebabkan kita ayo berkembang, ayo kita belajar teknologi, mengenal lah. Saya meyakini Bapak Ibu memang ada kesulitan. Masalahnya adalah bila kita memahami satu aplikasi, yakin besoknya itu ada satu aplikasi baru yang mungkin muncul. Nah yang seperti ini maksud saya kita itu masalahnya bukan di masalah teknisnya untuk belajar, tetapi masalah kita adalah kesabaran kita untuk mau belajar, kesabaran kita untuk mau memulai. Jadi untuk teknisnya kita sama-sama bareng kita manfaatkan YouTube, kawan rekan sejawat. Misalnya kalau perlu bantuan segala macam, hubungi aja ulun. Aplikasi itu sangat banyak. Bapak Ibu, ulun juga mengikuti forum-forum luar negeri. Karena ulun guru bahasa Inggris, jadi paham ya sedikit orang kepandir.
Jadi guru di luar negeri, Bapak Ibu, itu lagi krisis originalitas. Jadi krisis keaslian. Di sana anak-anak sudah paham dengan artificial intelligence. Bapak Ibu mungkin pernah kena jokes-jokes S1 lulusan ChatGPT ya. Nah, itu yang menjadi masalah akhir-akhir ini di sekolah di luar negeri. Guru itu tidak bisa menilai mana tulisan asli siswa dan mana yang bukan. Nah, saya meyakini di tahun ke depan, 1 tahun, 2 tahun, Bapak Ibu akan mengalami hal yang sama. Nah, untuk itu kalau kita tidak mengenali perkembangan teknologi, kita nanti akan sedikit di bahasanya tuh dibunguli lah kekanakan. Bapak Ibu, ini aplikasi di HP ulun. Ini bisa menyaken soal pian beri. Ulun scan gini, tag sekali keluar jawabannya semua. Itu apa? AI, Bapak Ibu. Itu yang mengerikannya. Nah, untuk kita memahami apa sih itu AI, nanti ulun sematkan materi AI di sini supaya kita paham apa sih itu. Bahasanya sebenarnya bukan AI secara luas tapi generatif AI. Sama aja nanti dengan yang dimanfaatkan siswa. Siswa kita belum paham lagi sekarang aplikasi yang ulun punya ini. Belum paham nanti. Ini tinggal scan Bu, scan beri soal. Scannya keluar jawaban matematika. Keluar jawabannya 32 aja, dimana pian dapat ada ya, boleh pokoknya caranya aja. Nah, itu yang kita takutkan, originalitas. Pian mau bikin karya ilmiah PTK, Mas, cuma tahu ini sudah PTK segala macam, tapi apakah itu asli dari kita? Nah, itu yang jadi masalah guru-guru di luar negeri sekarang. Belum sampai di kita, tapi bagi yang duluan memanfaatkan itu menjadi sebuah keuntungan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang menjadi hari ini ada beberapa materi. Namun ternyata tadi dapat info dari Bu Misna jam 1 mati lampu. Nah, jadi jam 1 mati lampu. Sedangkan masih ada sisa 2 jam kurang lebih. Jadi ulun mepetkan waktu kita ke dulu ya Bapak Ibu. Yang paling berdampak itu Google Slide. Bapak Ibu presentasi masih banyak yang ulun melihat itu presentasi itu hanya memindahkan isi buku ke dalam slide atau presentasi. Nah, ini yang yang dan tidak masuk ke dalam tujuan pembelajaran dan kemudian tidak membimbing siswa ke dalam bernalar kritisnya. Nah, di sini nanti kita akan sama-sama kita coba untuk membuat presentasi yang sesuai dengan bahasa orang itu dengan standar luar negeri yang tetapi masih bisa kita adopsi Bapak Ibu. Jadi teknologinya segala macam teknikalnya itu luar negeri. Nah, kita praktek bersama. Adakah yang belum punya akun belajar ID? Oh, alhamdulillah sudah dimanfaatkan, alhamdulillah. Jadi kita akan buka, kita langsung praktek Bapak Ibu, karena ulun tidak bikin materi untuk ini di sini, tidak. Kita langsung praktek sama-sama supaya langsung membuka sama-sama semuanya jadi satu, kita laksanakan. Jadi ulun nanti keliling aja lagi Bapak Ibu, keliling. Nah, ini kayak ulun ini membuka Google Slide Bapak Ibu, presentasi. Oke, ini Bapak Ibu kalau mau Google Slide, klik titik 9, buka di sini, pilih slides. Ayo Bapak Ibu, yang dari HP bisa kah? Ada juga bisa download dulu tapi aplikasinya. Silahkan dipilih di sini. Ya, kita sama-sama Bapak Ibu lah. Kita Google Slide dulu, baru ke bar quiz. Padahal tadi nak quizzes yang paling pertama dulu, tapi karena mati lampu nih bahaya nih. Kita ke Google Slide dulu Bapak Ibu. Kita masukkan judul dulu. Ini materi Bapak Ibu, karena semua mapel
beda, kita bikin mapel satu. Kalau misalkan ada sudah di grup, coba buka. Nah, coba dilihatkan ini dulu ya Bu ya. Ini fitur AI yang dari Google Slide. Nanti kita praktek habis ini. Ini kita alat nih. Ulun klik pelajari. Di sini kita tarikan pantai. Nih di search itu ya, pantai. Ini gambar. Nah ini dengan adanya ini, Bapak Ibu. Ini misalkan ya, ini karena ulun materinya kan misalkan descriptive text. Ini AI-nya dari Google Slide ini Bapak Ibu, yang memudahkan kita. Di alat, kemudian pelajari. Nah ini letak tatap. Nah Bapak Ibu, bagusnya nah. Tidak usah macam-macam lagi kita mencari. Kalau kita di Google, Microsoft, gambar download dulu, masukkan dulu. Nah, kalau di sini ini fitur AI-nya enak, mudah. Lu bikin presentasi ini paling lama 10 menit. Tadi lu presentasi di sini, pas lu duduk sini aja ngulang yang tadi tulisan-tulisan di percaya tahu ada ya. Jadi ini sangat memudahkan. Ini yang memudahkan Bapak Ibu. Nih, ini sampai ke bawah enak bener. Tuh. Nah, banyak jenisnya. Nah. Ini untuk cover aja dulu. Nah. Ini fitur AI. Yuk kita sama-sama bikin ini dulu lah. Ini slide 1 untuk cover. Ya, ulangi ya. Ya. Sengaja tadi ini kan supaya penasaran itu apa ya. Supaya penasaran dulu, Pak. Gimana? Halamannya kayak gini ya tadi Bapak Ibu ya. Ya, di awal kita masukkan dulu materi kita, namanya materi apa tuh? Tergantung topik pian mau pian angkat apa. Kalau bergrup olahraga mungkin senam lantai. Bahasa Indonesia mungkin boleh sama kita teks deskriptif. Nah. Kalau teks deskriptifnya mau membahas tentang jaringan kah? Nah, tentang pantai Pagatan. Tentang pantai Pagatan. Kemudian untuk memahami deskriptif teks. Nah, ini kan topik kita nih. Nah, ini topik kita dulu. Ini dulu sampai sini dulu. Dulunya di belakang kan. Belakang. Rancang membantu kami. Aman dulu. Buka Google kamu. Kayu.
Po. Makan. Tambahkan judul dulu. Tulis aja dulu topik yang mau pian angkat untuk di kelas. Oke Kak. Pem mana? Sampai sini dulu lah kita isi judul atau topik yang mau kita angkat di kelas sama materinya apa. Nah sampai sini untuk memasukkan gambar Bapak Ibu, enaknya di Google Slide ini kita tuh tidak perlu download dulu masukkan lagi. Ini nih lambang disisipkan. Ini gambar. Oke ini gambar. Silahkan telusuri internet. Pilih yang telusuri internet. Karena ulun materinya gambar pantai ya Bapak Ibu ya. Ulun ketikkan pantai. Nih di atas ini, ulun ketikkan pantai, enter. Muncullah pantai-pantai indah di sini. Karena materi ulun pantai. Kalau materinya apa tadi ulun baca, nutrisi atau unggas. Nah, itu silahkan diketikkan unggas di atas ini. Bapak Ibu tinggal langsung klik aja Bapak Ibu. Diklik klik satu foto, klik sisipkan. Klik sisipkan. Nah, ini dia kayak apa aja Pak supaya yang kayak sama di atas ini. Nih, bisa banyak caranya. Bentar ya. Sampai sini dulu memasukkan gambar oke Kak? Belum. Nah, udah datangin belum. Mantap. Tulisannya kenapa hilang Pak? Sisipkan loh, sisipkan. Tulisannya kemana? Ketika di sini lah, aku dapat. Sisipkan itu ketika ini anunya, Ikan apa jadi Ibu Erna? Ini sih dulu semalam yang mami yang